Pedas, Fitri Salhuteru sebut pendukung Nikita Mirzani memalukan. Hal itu diutarakan Fitri dalam wawancara secara eksklusif dengan tim intens investigasi. Fitri punya alasan yang mengejutkan di balik tudingannya itu. Lantas, benarkah itu berarti Fitri Salhuteru berempati dengan apa yang dialami Nikita Mirzani di tengah proses hukumnya saat ini? Lalu, seperti apa respon Fitri Salhuteru ketika permohonan penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya? Seperti apa pula pesan Fitri Salhuteru kepada Nikita Mirzani yang kini ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur? Seperti apa pula firasat Fitri Salhuteru terkait sidang vonis atas Nikita Mirzani nanti? Apa yang dimaksud Fitri Salhuteru bahwa ia memprediksi suatu sindikat akan tergulung di muka hukum? Seperti apa pula respon pihak Dr. Reza Gledis ketika pihak Nikita Mirzani kembali melayangkan gugatan Wan Prestasi dengan nilai 114 miliar rupiah lebih? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Postingan kubu Dr. Reza Gledis, yaitu Fitri Salhuteru di sosial media, terbilang mengejutkan. Fitri menggambarkan bahwa kubu yang selama ini mendukung Nikita Mirzani memiliki jaringan dengan yang disebutnya si segitiga bermuda. Entah apa yang dimaksudkan Fitri dengan si segitiga bermuda, namun ia mengungkapkan bahwa si segitiga bermuda ini linknya dekat dengan penguasa. Salah satu anggota kubu Nikita juga diungkapkannya punya link dengan pengusaha skincare kaya raya di negeri ini. Dengan link Nikita Mirzani tersebut, maka Fitri Salhuteru menyimpulkan bahwa tidak masuk akal kalau kubu Nikita Mirzani masih menuding bahwa kubu Dr. Reza Gledis bermain mata dengan para penegak hukum. Sementara lawannya punya link yang sangat kuat, yaitu segitiga bermuda tadi. Dengan kata lain, Fitri diduga hendak mengatakan bahwa perjuangan sahabatnya yaitu Dr. Reza Gledis adalah murni perjuangan hukum seorang korban yang merasa diperas. Coba sekarang aku gambarkan seperti ini, logika ya, kita bermain logika ya. Si kubu terdakwa ini linknya itu segitiga bermuda. Kalian tahu kan salah satu link segitiga bermuda dia itu dekat dengan siapa? Yang satunya lagi katanya pengusaha ya, pengusaha skincare yang kaya raya ya, yang bisa membirukan skincare Republik Indonesia ya. Yang satunya katanya wanita Amazon, kebal hukum. Kok bisa masih nuduh bahwa ini tuh ada permarkusan, ada penyuapan dan lain-lain? Masa iya? Logika netizen, masa iya seorang pelapor ini yang cuma ditemanin Fitri Salhuteru ini bisa mengalahkan segitiga bermuda kalau urusan? Sementara itu, Fitri Salhuteru dalam wawancara eksklusif dengan tim intens investigasi menyebutkan bahwa orang-orang yang mendukung Nikita Mirzani sangat memalukan. Karena menurutnya yang diakukan pendukung Nikita Mirzani tersebut selama ini justru akan menambah sulit posisi Nikita Mirzani selaku terdakwa. Ia pun merasa prihatin dengan Nikita yang sedang menghadapi ancaman hukum yang menurutnya tidak main-main. Saya ini lebih ke nggak berkaitan dengan hukum ya. Saya melihat bahwa terdakwa ini dibantu, disuarakan dan dibela oleh kubu-kubunya ini sangat memalukan ya. Sangat memalukan dan cenderung menurut saya menambah sulit posisi terdakwa sekarang.
Dari awal saya melihat, oh terdakwa ini dibantu oleh orang-orang yang seperti ini gitu. Harusnya ini saya terima kasih banget nih sama teman-teman nih, ada praktisi hukum, Rahbi, semua ini yang membela pelapor ini tujuannya apa? Mengedukasi sebetulnya untuk menyeimbangkan berita, bahwa berita-berita yang nggak benar itu sangat senang dikonsumsi oleh netizen-netizen. Nah ini diluruskan oleh teman-teman yang mengerti tentang hukum gitu. Jadi ya buat saya prihatin ya, sangat prihatin kenapa terdakwa ini kan sedang menghadapi ancaman hukuman itu nggak main-main. Kenapa harus dikelilingi dan dibantu oleh orang-orang seperti ini? Tak hanya itu, Fitri Salhuteru juga berpesan kepada Nikita Mirzani agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi proses hukum yang kini dilewatinya. Ditambah lagi ketika permohonan penangguhan penahanannya ditolak oleh majelis hakim yang membuat keinginannya berkumpul bersama anak-anaknya bak menggantang angin alias tidak dipenuhi. Fitri pun berharap agar kasus Nikita tidak dibantarkan atau ditangguhkan penahanannya, karena hal itu akan menimbulkan kecemburuan di antara para tahanan. Fitri mengaku berempati dengan Nikita Mirzani jika ia benar-benar menderita sakit. Namun, menurut Fitri, ia sejauh ini tidak melihat ada surat keterangan dari dokter yang membuktikan bahwa Nikita Mirzani memang benar menderita sakit. Kalau dia sakit ya kita harus punya empati ya, segera sembuh. Ya kalau misalnya katanya implannya pecah ya prihatin juga ya, semoga dipermudah untuk berobatnya. Jangan ketawa ya gitu. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya cuman titip pesan ke terdakwa yang tabah dan tawakal dalam menghadapi ujiannya ini. Dan untuk teman-teman yang mensupport terdakwa sebetulnya boleh-boleh saja gitu, tapi dengan cara yang benar gitu. Jangan, kalau saya lihat ini kan pembelaan terhadap terdakwa ini malah cenderung memperberat posisi dia. Kehilangan kelasnya ya, mohon maaf nih, kehilangan kelasnya. Kalau saya melihat bagaimana terdakwa ini didukung orang-orang yang malah membuka keranjang kuning gitu kan ya, tidak fokus kepada fakta persidangannya itu apa, sehingga kalau melakukan pembelaan di dunia maya blunder, nggak ngedenger apa sih yang dibacakan di persidangan itu, apa yang dibaca oleh saksi ahli, taunya salah aja gitu kan ya, taunya salah ya. Itu aja sih saya melihat dalam posisi sekarang ini prihatin dengan terdakwa dibela oleh orang-orang seperti ini. Tapi setahu saya memang nggak ada ya, kalau misalnya ada suratnya atau apapun, ya saya nggak mau. Kalau memang sakit ya kita harus punya empati ya. Tetapi rasanya kalau misalnya terdakwa ini sakitnya memang tidak perlu untuk dibantarkan dan lain-lain. Kalau sampai dibantarkan kan akan menimbulkan kecemburuan untuk tahanan lainnya. Bagaimana nanti tahanan lainnya merasa, oh dia bisa keluar ya gitu. Jangan ada juga kesenjangan di dalam lapas itu. Apalagi tadi hari ini saya mendengar berita nih ada keributan katanya di lapas, kok tumben ya. Selama ini saya nggak pernah ngedengar ada keributan di rutan. Di tengah proses persidangan yang terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah makin dekat menuju sidang vonis, Fitri Salhuteru mengaku memiliki firasat bahwa pihak yang ia sebut sebagai sindikat yang diduga ditujukan untuk Nikita Mirzani menurutnya akan tergulung. Apakah itu berarti Fitri Salhuteru memprediksi bahwa pengadilan akan menjatuhkan vonis bersalah kepada Nikita Mirzani? Namun, senyum dan tawa Fitri Salhuteru dan temannya menyiratkan optimisme terkait perjuangan hukum sahabat mereka, Dr. Reza Gledis. Kayaknya kita harus memang menunggu segera vonis biar tenang nih, persosmedan kita biar tenang, karena apapun memang berita dari terdakwa ini entah buruk entah enggak ya jadi gaduh aja. Saya juga nggak paham kenapa dan berdampak ya. Jadi sekali lagi jangan kalian bicara ikut campur. Saya dan Zanja akan ikut campur sampai finish. Saya prediksi sindikat ini akan kegulung ya. Itu yang paling penting. Terima kasih. Mengejutkan, pesan menohok dari Fitri Salhuteru untuk Nikita Mirzani. Lantas, benarkah Nikita Mirzani telah menggugat kembali Dr. Reza Gledis atas dugaan wan prestasi dengan nilai tuntan 114 miliar rupiah lebih? Selamat
sebelumnya gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani kepada Dr. Reza Gledis dicabut, maka kini Nikita Mirzani kembali melayangkan gugatan Wan Prestasi atas Dr. Reza Gledis dan Dr. Ataubah Mufid. Gugatan Wan Prestasi dari Nikita dan Ismail Marzuki tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 2025 dengan nomor perkara 953-PDT GE garing 2025-PENJKT Sel. Total nilai gugatan sebesar 114 miliar rupiah. Rinciannya sebagaimana tertera dalam petitum atau tuntutan yang tertera di website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Nikita menuntut pihak Reza Gledis dan Dr. Ataubah Mufid agar mengembalikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang dihasilkan dari kesepakatan bersama terkait review skincare. Pihak Nikita juga meminta pihak Reza Gledis agar membayar uang ganti rugi atas perbuatan ingkar janji tentang kesepakatan bersama dalam mereview skincare. Dan selanjutnya, pihak Nikita menuntut 100 miliar rupiah kepada pihak Reza Gledis atas hancurnya kredibilitas dan hilangnya kesempatan para penggugat dalam mencari nafkah. Jika ditotal, gugatan Nikita Mirzani tersebut mencapai 104 miliar rupiah. Sementara itu, pihak Reza Gledis melalui kuasa hukumnya, Julianus Sembiring menanggapi gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani tersebut. Pihaknya menghargai gugatan Nikita tersebut karena itu merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun menurutnya, pihak Nikita harus bisa membuktikan unsur formil dan substansil dari gugatannya, bukan unsur materialnya. Sejak gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani sebelumnya yang telah dicabut, pihak Dr. Reza Gledis menilai bahwa gugatan tersebut sebagai gugatan komedi. Sebab setelah pihaknya menganalisa bahwa gugatan Wan Prestasi sebelumnya, bahkan juga saat ini, tidak melihat ada dasar hukum yang dipenuhi. Karena setidaknya menurut pihak Reza Gledis, dalam gugatan Wan Prestasi itu harus ada satu dasar hukum yang dipenuhi. Pihak Reza Gledis menunggu apakah pihak penggugat bisa membuktikan asas formil dari gugatan Wan Prestasi tersebut, yaitu adanya perjanjian yang sah antara penggugat dan tergugat. Setiap warga negara itu kan itu mempunyai hak penuh ya dan diakui oleh negara untuk mengajukan gugatan. Ya, itu pertama yang harus kami jelaskan. Nah, yang kedua, soal kemudian pada saat sebelumnya penggugat Nikita Mirzani telah mencabut gugatannya dan kemudian kembali mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap klien kami, sebenarnya itu kan sah-sah saja. Ya, jadi pengadilan negeri itu wajib ya memeriksa dan mengadili perkara itu dan menerima gugatan yang diajukan oleh si penggugat. Tinggal bagaimana kalau soal dalam gugatan Wan Prestasi itu kan soal bagaimana kita membuktikan formil dan substansilnya, bukan materialnya gitu. Nah, kalau kemudian penggugat ini merasa yakin dan percaya bahwa formil itu telah dipenuhi, ya silahkan saja. Dari awal kan kami sudah sampaikan bahwa sebelumnya ini gugatan Wan Prestasi yang diajukan menurut kami kan satu gugatan yang komedi. Kenapa? Karena kalau gugatan Wan Prestasi itu harus ada dasar hukum yang dipenuhi ya. Secara umum itu sebagaimana 1234 KU Perdata, 1243 KU Perdata, 1320, 1238, 1246 KU Perdata. Nah, kemudian setelah kami analisa pada saat gugatan sebelumnya, kami tidak melihat bahwa dasar hukum tentang gugatan Wan Prestasi yang kami sebutkan barusan itu terpenuhi. Jadi kalau kemudian pada saat itu
penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatannya karena dengan alasan tertentu, menurut kami itu sudah benar. Tapi kalau kemudian ini diajukan kembali, gugatan yang baru, ya kami juga akan berpikir, ini apakah ada ilmu baru atau strategi baru yang selama ini belum kami pahami di negara kita. Jadi ya kami juga akan melihat seperti apa dalil-dalil gugatan yang akan diajukan penggugat dalam hal ini adalah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Kami hanya melihat apakah nanti ya penggugat ini bisa membuktikan azas formil terhadap gugatan Wan Prestasi. Yang pertama, apakah si penggugat mampu ya menyajikan pembuktian tentang perjanjian yang sah antara kedua belah pihak. Ya, jadi pada prinsipnya ini sebagai referensi ya bagi teman-teman media, gugatan Wan Prestasi itu adalah gugatan antara kreditur dan debitur. Demikian juga sebaliknya, ya. Boleh juga debitur menggugat kreditur. Nah, yang jadi persoalan adalah objek ganti ruginya apa kalau dikaitkan dengan gugatan yang diajukan pada saat ini. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari konstruksi hukum Wan Prestasi, bahwa ketika ada suatu Wan Prestasi itu adalah salah satu pihak itu harus lalai dalam prestasinya. Nah, ini pertanyaannya siapa yang lalai? Nah, yang kedua, kemudian kami juga bingung dari mana nanti penggugat ini menghitung untuk biaya tentang menuntut ganti ruginya. Ya mudah-mudahan ada ilmu baru lah yang kami dapatkan nanti. Mengejutkan, Nikita dan Ismail Marzuki kembali menggugat Dr. Reza Gledis dan Dr. Ataubah Mufid atas dugaan Wan Prestasi. Lantas, seperti apa respon menohok Nikita Mirzani usai penangguhan penahanannya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dalam persidangan sebelumnya, Nikita Mirzani juga sempat menanggapi terkait penangguhan penahanannya yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita mengaku tidak masalah dengan keputusan Majelis Hakim yang menolak permohonan penangguhan penahanannya. Artinya mimpi Nikita Mirzani untuk berkumpul kembali bersama anak-anaknya pupus sudah. Sebab salah satu alasan Nikita mengajukan penangguhan penahanan adalah karena ia sudah lama terpisah dari anak-anaknya. Selain itu, ia ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur sudah lebih dari 6 bulan. Menurut Nikita, mendekam di tahanan selama 6 bulan terlalu lama, ia membandingkan dengan kasus lain yang ia jalani sebelumnya. Paling lama ditahan hanya 1,5 bulan lamanya. Kan nggak ditolak ya? Belum ada jawaban. Musyawarahkan, kamu tahu dari mana? Harapannya gimana diterima? Ada yang bilang A1 katanya diterima nih Kak. Mau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima juga tidak ada masalah. Oh iya, itu penangguhan wajib. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan gitu. Alasannya kenapa nih Kak? Ya anak sih, karena udah terlalu lama kan, maksudnya proses hukum ini udah masuk bulan ke-6 gitu, udah terlalu lama. Tadi Gigi, ini bukan pertama kali berarti di Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup, ini sampai 6 bulan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.